Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masuk di pertemuan pertama. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai teori dan konsep sistem penunjang keputusan atau SPK atau dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai Decision Support System. Oke, sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Herlan Sutisna dari UPSI Tasikmalaya. Oke, di sini ada pengertian dari sistem penunjang keputusan atau SPK. SPK ini pertama kali diungkapkan pada awal tahun 1970 oleh Michael S. Scott Morton dengan istilah Management Decision System. Sistem tersebut adalah suatu sistem yang berbasis komputer yang ditujukan untuk membantu mengambil keputusan dengan memanfaatkan data dan model tertentu untuk memecahkan berbagai persoalan yang bersifat semi terstruktur. Nah, jadi garis bawahnya di sini adalah untuk membantu pengambilan keputusan. Jadi bukan bukan untuk bukan sebagai pengambil keputusan. Kemudian di sini memanfaatkan data, berarti memanfaatkan kriteria ataupun data-data yang dapat diolah. Selanjutnya menggunakan model tertentu, yaitu dengan menggunakan metode. Nah, semuanya itu diproses, kemudian nanti akan menghasilkan rekomendasi dari sebuah sistem tersebut yang nanti hasilnya itu atau informasinya itu bisa membantu untuk pengambilan keputusan oleh user atau manajer. Nah, di sini ada terminologi mengenai sistem. Di sini menurut Robert dan Michael tahun 91, sistem adalah sebagai suatu kumpulan dari elemen yang saling berinteraksi membentuk suatu kesatuan dalam interaksi yang kuat maupun lemah dengan pembatasan sistem yang jelas. Intinya juga sistem itu adalah sekumpulan elemen ataupun komponen yang saling bertukar, yang saling berinteraksi satu sama lain dengan tujuan yang sama, sehingga tujuan tersebut ini bisa tercapai. Seperti itu. Jadi intinya juga sistem itu merupakan kumpulan yang harus saling berinteraksi, saling berhubungan. Apabila salah satunya tidak sesuai, maka tujuannya itu tidak akan tercapai. Kemudian definisi dari sistem penunjang keputusan, di sini menurut Turban dan Aronson tahun 98, sistem penunjang keputusan sebagai sistem yang digunakan untuk mendukung dan membantu pihak manajemen melakukan pengambilan keputusan pada kondisi semi terstruktur dan tidak terstruktur. Jadi intinya di sini untuk SPK ini untuk kondisi yang tidak terstruktur dan semi terstruktur. Intinya juga data ataupun masalahnya itu yang memang tidak berdasarkan atau tidak berubah-ubah. Nah, di sini ada macam-macam dari metode sistem penunjang keputusan. Yang pertama yaitu ada metode keputusan dengan sistem pakar, itu dengan dukungan dari knowledge base. Kemudian juga ada metode lainnya. Kemudian ada metode SAW, kemudian ada metode UTA-UT, kemudian ada metode HP, kemudian ada metode logika fuzzy. Nah, di sini adalah metode-metode yang bisa digunakan untuk membuat sebuah sistem pendukung keputusan atau decision support system, atau juga untuk yang expert system ini yang memang untuk expert system ini harus ada dukungan dari knowledge base atau pengetahuan dan juga dari ahli di bidangnya atau pakarnya itu. Jadi menggabungkan dari knowledge base informasi dan juga pakar di bidang tertentu, kemudian nanti dibuat dalam suatu sistem. Beberapa contoh dari sistem penunjang keputusan. Nah, di sini ini adalah jurnal-jurnal yang sudah saya publish, yang bisa dilihat di Google Scholar saya, Herlan Sutisna. Di sini ada sistem pendukung keputusan pemilihan pekerjaan menggunakan metode Pazi Mamdani. Studi kasusnya adalah Amik BSI Tasikmalaya. Dulu di sini saya mengambil studi kasusnya di Amik BSI Tasikmalaya ya, itu tahun 2013. Nah, jadi di sini si
si SPK ini menggunakan kriteria-kriteria yang dimiliki oleh alumni BSI, kemudian nanti alumni BSI dan dia mau pekerjaan apa. Nah, sistem ini bisa memberikan rekomendasinya, misalnya dia IPK-nya berapa, kemudian gajinya pengen berapa, kemudian umurnya berapa, dan lain sebagainya. Nanti diolah menggunakan metode Fazli Mamdani. Hasil rekomendasinya itu berupa dia cocoknya di mana nih, apakah sebagai PNS atau sebagai pekerja pabrik atau pekerja bank dan lain sebagainya. Nah, yang kedua juga di sini ada sistem pendukung keputusan pemberian kredit kendaraan roda 2 menggunakan metode TOPSIS. Ini studi kasusnya adalah PT Sentral Sentosa Finance Ciamis. Nah, untuk yang SPK ini, jadi sistemnya itu memberikan rekomendasi layak atau tidak nih si pemohon untuk disetujui, apakah dia bisa kredit kendaraan ataupun tidak. Berarti tergantung dari kriterianya, kemampuan dia untuk membayar, kemudian bagaimana BI checkingnya, misalnya seperti itu, kemudian gajinya berapa dan sebagainya. Yang ketiga yaitu menentukan pemilihan bentuk outline tugas akhir dengan menggunakan model AHP atau Analytical Hierarchy Process. Nah, biasanya kan mahasiswa itu agak galau ketika mau memilih sebuah outline di tugas akhirnya, apakah dia mau mengambil program atau mau mengambil sistem atau mau mengambil game ya itu. Nah, biasanya agak galau nih seperti apa ya dia mau mengambil yang mana gitu. Nah, di sini dengan kriteria-kriteria yang dimiliki nanti bisa dilihat ya, maka rekomendasi dari pengolahan HP-nya itu apa gitu. Nah, itu bisa dijadikan pilihan bagi mahasiswa untuk menentukan outline yang akan dipilihnya. Tapi tentunya si SPK ini kembali ke mahasiswanya, walaupun misalkan rekomendasinya sistem, tapi kalau dia sukanya program ya dia bisa pilih program. Oke, lanjut di sini untuk metode sistem pakar. Di sini untuk sistem pakar merupakan suatu sistem yang menggunakan pengetahuan manusia dalam komputer untuk memecah masalah yang biasanya dikerjakan oleh seorang pakar atau ahlinya. Misalnya yang ahlinya itu seorang dokter, kemudian seorang lawyer, kemudian seorang analis keuangan atau tax advisor. Nah, kalau misalkan dokter dia bisa mendiagnosis apakah seseorang itu eh, apa mengidap penyakit diabetes atau mengidap penyakit paru-paru atau mengidap penyakit jantung dan sebagainya. Nah, itu bisa di apa ya? Bisa ditransformasikan eh, informasi atau pengetahuannya itu ke dalam sebuah sistem pakar tersebut, dan juga ditambah pengetahuan umum. Nanti si orang yang menggunakan expert system ini akan biasanya itu akan menjawab setiap pertanyaan, bagaimana kondisinya, apakah A atau B. Kalau misalkan A berarti selanjutnya adalah pertanyaan ini, kalau B berarti selanjutnya pertanyaan itu. Nah, jadi tergantung dari kita memberikan respon terhadap pertanyaannya. Terus dan pada akhirnya hasilnya itu apakah dia mengalami penyakit tersebut atau tidak. Kemudian untuk ciri-ciri dari sistem pakar, yang pertama dia memiliki informasi yang handal, kemudian mudah dimodifikasi, kemudian dapat digunakan dalam berbagai jenis komputer, juga memiliki kemampuan untuk belajar beradaptasi. Nah, di sini ada contohnya. Sistem pakar diagnosis penyakit paru-paru menggunakan metode forward chaining. Nah, berarti harus menggunakan metode ya untuk sistem pakar ini. Dan kriteria untuk penyakit paru-paru itu apa aja nih? Berarti nanti diolah dengan menggunakan metode forward chaining. Kemudian juga untuk SPK diagnosis sistem pakar untuk diagnosis penyakit diabetes mellitus menggunakan metode fuzzy logic. Sama ya, ada kriteria atau ada data yang akan diolah, kemudian menggunakan metode tertentu
nanti hasilnya apakah dia mengidap penyakit tersebut ataupun tidak. Kemudian selanjutnya ada Computer Based Information System atau CBIS. Di sini sistem informasi yang berbasiskan komputer. Yang pertama ada sistem informasi akuntansi, kemudian ada sistem informasi manajemen, ada Decision Support System, kemudian ada Expert System, dan juga ada Office Automation atau OA. Nah, untuk SIA ini, sistem informasi akuntansi, yaitu pengolahan sistem informasinya itu melalui atau berkaitan dengan transaksi-transaksi yang bersifat detail. Contohnya seperti apa? Cash flow ya, keuangan uang yang masuk dan keluar dari dalam sebuah perusahaan. Kemudian catatan transaksi harian. Kemudian pembuatan jurnal. Jurnal itu berarti sama ya, laporan. Lebih ke keuangan sih kalau untuk sistem informasi akuntansi ini, karena ada akuntansi itu kan. Nah, fungsi untuk mengumpulkan semua data keuangan perusahaan, membuat dan mencatat data transaksi, mengubah sekumpulan data menjadi informasi keuangan, dan sebagai suatu sistem pengendali keuangan perusahaan. Yang kedua adalah sistem informasi manajemen. Contohnya, informasi penggajian, informasi penjualan, informasi inventory control, informasi kegiatan rumah sakit, informasi stok barang di gudang, lain sebagainya. Ini berkaitan dengan hal yang bersifatnya manajerial. Kemudian pengolahan data lebih dominan menggunakan peralatan berupa komputer. Kemudian yang ketiga yaitu Decision Support System atau DSS. Ini juga bagian dari sistem informasi berbasiskan komputer. Tapi ini cenderung berkaitan dengan permasalahan yang bersifat semi terstruktur. Kemudian pengolahan data dengan dukungan komputer dan keputusan ada pada user. Ya, DSS atau SPK. Kemudian ada export system, ini juga yang tadi sudah dijelaskan ya, menekankan kepada petunjuk pakar atau ahlinya dalam pengambilan keputusan, dan juga dibutuhkan yang namanya database dan juga knowledge base. Nah, database ini digunakan untuk menyimpan data yang bersifat terstruktur, dan knowledge base digunakan untuk menyimpan data yang bersumber dari keilmuan pakar. Nah, database-nya ini bersifat terstruktur. Kalau terstruktur berarti tidak berubah-ubah, tetap seperti itu. Jadi kalau misalkan responnya A, berarti selanjutnya adalah B. Kalau respon B, selanjutnya adalah D. Intinya respon yang diberikan akan menentukan jawaban selanjutnya atau pertanyaan selanjutnya. Kemudian yang kelima adalah Office Automation atau AA, bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya atau riset secara optimal. Tidak hanya untuk data ya, untuk pemanfaatan sumber daya secara optimal juga, tapi menyangkut juga yang namanya hardware ataupun juga saluran komunikasi. Kalau saluran komunikasi misalnya ada pesawat telepon ya di kantor, kemudian sebuah printer, sebuah jaringan dan sebagainya, itu bisa dimanfaatkan secara maksimal gitu. Fungsinya yaitu untuk memaksimalkan resources ataupun sumber daya. Apa nih, ada contoh-contoh dari Office Automation. Ini nanti bisa dilihat ya. Di sini ada word processing, ada electronic mail atau email, kemudian ada voicemail, kemudian ada video conferencing. Nah, itu beberapa dari contoh Office Automation. Nah, di sini ada struktur permasalahan menurut Simon. Jadi, kalau untuk permasalahan untuk pengambilan keputusan yang dihadapinya itu sudah dapat diprediksi, nah maka di sini permasalahannya itu pastilah bersifat terstruktur. Ya, jadi kalau permasalahannya terstruktur, maka nanti solusinya itu sudah bisa diprediksi seperti apa. Contohnya yang tadi di expert system ya. Kemudian
Untuk apa ya? Di sini untuk penanganan masalahnya dapat ditangani dengan menggunakan komputer. Artinya sistem komputer mampu melakukan pengambilan keputusan tanpa harus campur tangan dari user itu sendiri atau manajer. Contohnya seperti apa? Pintu kaca di gedung yang bisa buka dan tutup secara otomatis. Apabila kita jalan-jalan ke sebuah mall, ada pintu kaca yang bisa membuka dan menutup secara otomatis, maka itu juga termasuk ke apa ya, sistem yang memang pengambilan keputusan itu dilakukan langsung oleh komputer. Nah, di sini seperti apa kerjanya? Yaitu dengan sinyal termis akan terbuka dan tertutup secara otomatis di mana input termis terkontrol via suhu tubuh manusia. Jadi kalau terdeteksi suhu tubuh manusia maka dia akan membuka, kalau tidak berarti dia akan menutup. Seperti itu. Dan ini murni tidak bisa dilakukan oleh sistem tersebut ya, komputernya, tanpa harus ada keputusan dari user lagi gitu. Jadi pastilah kalau kebaca suhu manusia berarti dia akan terbuka. Kemudian permasalahan yang semi terstruktur di sini membutuhkan bantuan dari komputer dan juga peran user ataupun manajer. Yang kayak tadi contohnya inventory barang. Ini bisa memprediksi barang apa yang harus diperbanyak dan barang apa yang harus dibuat lebih sedikit. Tuh, tadi juga ada contoh untuk sistem informasi sistem pendukung keputusan pemilihan pekerjaan atau sistem pendukung keputusan untuk memberikan kredit motor gitu ya, apakah di ACC untuk kredit motornya ataupun tidak. Kemudian yang terakhir adalah permasalahan yang bersifat tidak terstruktur atau unstructured. Sepenuhnya pengambilan keputusan ada di tangan user. Jadi intinya dalam menentukan nilai misalnya dalam sebuah permasalahan untuk menentukan nilai besaran saham ataupun harga nilai mata uang ataupun juga kurs, ini ditentukan bukan berdasarkan sistem tapi ditentukan berdasarkan pasar, kemudian kondisi lingkungan seperti apa, kemudian kondisi dunia seperti apa, beritanya seperti apa gitu ya. Intinya kondisi dunia menentukan dari sebuah nilai saham ataupun juga nilai mata uang ataupun kurs. Ya, intinya itu mah tidak bisa dibuat oleh sistem, tapi harus dibuat oleh user ataupun manajer. Nah, mungkin itu untuk pertemuan pertama mengenai sistem pendukung keputusan dan konsep dasarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.